Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari kata kanan kirinya, saya baik karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Ya, saudara, hari-hari ini gereja kita berbicara mengenai leadership atau kepemimpinan, saudara. Setiap daripada kepemimpinan itu perlu dimiliki oleh setiap orang, bukan hanya oleh seorang pemimpin, saudara, amin. Setiap kita yang ada, yang hidup saat ini, perlu memimpin diri kita sendiri. Saudaraku, di dalam tahun 2003, John Maxwell, seorang pembicara, seorang motivator, seorang penulis buku, dan banyak memberkati banyak orang melalui setiap karya-karyanya, saudara. Mengadakan satu program yang dinamakan 1 Million Mandate. Ya. John Maxwell bekerja sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia untuk kemudian diberikan satu latihan kepemimpinan, saudara. Untuk apa? Untuk menghasilkan 1 juta pemimpin Kristen. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk setiap daripada orang-orang Kristen dibangkitkan menjadi seorang pemimpin baru. Ya. Dan itu kemudian kita juga bekerja sama di dalam gereja Bethel Indonesia, dan saya juga sempat untuk mengikuti program itu, saudara, dan program itu sangat memberkati, saudara. Saudaraku, kalau kita lihat mengenai kepemimpinan, saudara, tentu saja kita harus melihat daripada teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, firman Tuhan katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Satu hal yang Rasul Paulus alami pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa berkata, pada saat aku mengikut Yesus, maka dia juga bisa berkata kepada murid-muridnya, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Yesus, saudara. Berbicara mengenai mengikut Yesus, apa yang harus kita ikuti, saudara? Dengan jelas, saudara, di dalam penjabaran 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi berbicara mengenai kepemimpinan apa yang harus kita ikuti, saudara, ternyata pada saat kita melihat ada sosok pemimpin, kita harus melihat apa yang menjadi teladan daripada pemimpin itu, saudara. Amin, saudara. Bukankah setiap orang perlu untuk keteladanan? Pada saat kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik, kita bisa melihat sesuatu itu adalah untuk kita dan kemudian kita melakukannya sama seperti pemimpin kita. Amin, saudara. Saudara, mengenai kepemimpinan, saudara, pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah memberikan satu otoritas, satu kuasa. Tuhan mengatakan, saudara, bahwa dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Realitanya adalah, saudara, kita dalam kehidupan kita memerlukan seorang pemimpin. Mengapa kita memerlukan seorang pemimpin? Karena, saudara, seorang pemimpin bisa mengarahkan, bisa memimpin, dan bisa membimbing kita untuk mencapai pada satu tujuan, saudara. Tentu saja, saudara, kita dalam kehidupan perlu satu tujuan. Ya. Dan di dalam kepemimpinan, saudara, tujuan itu kemudian akan diarahkan, akan dipimpin sehingga bisa mencapai. Saudara, kita memerlukan pemimpin yang bukan hanya sekedar ada, namun hadir dalam hidup kita, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, ada banyak, saudara, orang-orang atau mungkin anak-anak di sekitar kita, saudara, yang kehilangan sosok seorang pemimpin. Ada pemimpin di rumah, saudara, yang diharapkan sebagai seorang pemimpin. Ayah, sosok ayah, saudara. Tetapi dia tidak bisa melakukan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Dan kalau kita lihat, saudara, ada banyak orang-orang yang berkuasa. Tetapi bukan hanya soal kita berbicara mengenai kekuasaan. Tetapi bagaimana kemudian dia berfungsi di dalam kekuasaannya itu, saudara. Saudara, sebagai pemimpin di gereja, di kantor, di tempat usaha atau dimanapun, saudara. Tuhan mau, saudara, kita membawa satu dampak, saudara. Tuhan mau supaya kita bisa berkontribusi, menghasilkan sesuatu
Bukankah Tuhan katakan bahwa kita harus hidup menghasilkan buah? Amin, saudara. Hal yang kita pelajari dan alami bersama dalam memimpin, yaitu apa, saudara? Kita harus punya waktu. Kita harus punya ketersediaan diri kita, saudara. Kita harus punya perhatian. Dan juga kita harus mempunyai satu hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita pimpin. Amin, saudara. Ada banyak orang-orang yang mempunyai pemimpin, tetapi tidak merasa dia memiliki seorang pemimpin, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia tidak merasa bahwa dia mendapatkan waktu, perhatian, satu hubungan, saudara. Sebetulnya saudara berbicara mengenai hubungan, artinya itu berarti satu timbal balik, saudara. Bukan hanya dari pemimpin yang kemudian mau melakukan hubungan kepada orang yang di bawahnya, tetapi juga orang yang di bawahnya melakukan hubungan kepada seorang pemimpinnya, saudara. Bukankah pada saat kita sebagai seorang yang dipimpin, kita mempunyai masalah, kita mempunyai persoalan, saudara. Tetapi pada saat kita tidak ceritakan kepada pemimpin kita, saudara. Lalu bagaimana pemimpin kita bisa tahu? Bagaimana kemudian pemimpin kita bisa mengarahkan? Bagaimana pemimpin kita kemudian bisa memberikan solusi terhadap persoalan atau masalah itu, saudara? Untuk itu kita harus berbicara, saudara. Kita harus bangun satu hubungan, komunikasi yang baik, saudara, dengan pemimpin kita. Yang mau katakan amin? Berbicara mengenai pemimpin, saudara, sekali lagi saudara, itu bukan berbicara mengenai jabatan, ya. Tapi pemimpin adalah berbicara mengenai satu fungsi, ya. Katakan satu fungsi, saudara. Tentu saja, saudara, pada saat pemimpin itu kemudian ada di atas kita, saudara, kita bisa melihat apakah pemimpin itu bisa berfungsi secara baik atau tidak, saudara. Tetapi bukan berarti bahwa pemimpin yang tidak baik lalu kemudian kita biarkan, lalu kemudian kita omongin di belakang, saudara. Bukan begitu, saudara, ya. Tetapi pada saat kita punya satu hati supaya pemimpin kita menjadi pemimpin yang lebih baik, kita harus berikan pemimpin kita masukan. Pemimpin bukanlah sesuatu sosok yang sempurna, tetapi sosok yang mau terus belajar dalam kepemimpinannya, saudara. Pada saat orang-orang yang dipimpin memberikan satu masukan, dan itu berguna untuk meningkatkan kepemimpinannya, saudara. Itu sangat berharga baginya, saudara. Saudara mau lakukan seperti itu, amin? Saudara, berbicara mengenai kepemimpinan Kristen, saudara, ya. Kalau kita bandingkan dengan sosok pemimpin yang ada di luar, saudara. Kita tahu bahwa orang di luar sana berbicara bahwa pemimpin adalah seorang yang harus dihormati, seorang yang punya kuasa, seorang yang tidak terjamah, seorang yang mempunyai satu jarak dengan orang yang di bawahnya, saudara. Tetapi tidak dengan pemimpin Kristen. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya mengenai sosok pemimpin, saudara? Matius 20 ayat 26b sampai 27, saudara. Firman Tuhan katakan begini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, saudara. Garis bawahi, saudara, pelayan dan hamba. Ternyata saudara berbicara mengenai kepemimpinan secara Kristen. Artinya pemimpin, saudara, harus memberikan dirinya sebagai seorang pelayan. Pemimpin harus memberikan dirinya sebagai seorang hamba, saudara. Dan tentu saja, saudara, itu berbicara mengenai hati seorang pemimpin, saudara. Tidak mudah, saudara, untuk melayani. Tidak mudah mempunyai hati sebagai seorang hamba. Dan itu harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin dengan kita menundukkan diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Gambaran pemimpin sejati, saudara, yang pertama, saudara, ya. Kita akan sama-sama kupas. Pemimpin bukan berarti berkuasa penuh terhadap pengikutnya atau menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan sekehendaknya sendiri, saudara. Sehingga kalau pada saat kita melihat bahwa seseorang sudah diberikan kuasa, diberikan kepemimpinan, saudara, ada orang yang berkata begini, berikan kepemimpinan maka dia akan diuji. Bagaimana kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Pada saat dia diberikan kuasa lalu kemudian dia lupa diri dan dia melakukan sekehendaknya sendiri, dia kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar, saudara. Sebagai pemimpin yang jahat atau pemimpin yang lalim, saudara. Tentu saja, saudara, kita bisa melihat hal itu, saudara. Tetapi pemimpin yang benar adalah pemimpin yang bukan hanya menyadari bahwa dia diberikan kuasa, tetapi dia
punya satu tanggung jawab. Amin, saudara. Yang kedua adalah pemimpin harus menjadi pelayan dan hamba bagi orang-orang di sekitarnya, saudara. Saudara, pemimpin adalah bukan satu orang yang kemudian diberikan kedudukan yang tinggi, saudara ya. Dipercayakan mengenai sesuatu hal, lalu kemudian dia bisa memerintah orang-orang lain, saudara. Tetapi Tuhan katakan sekali lagi, hei kau pemimpin, engkau adalah pelayan, engkau adalah hamba. Engkau harus merendahkan hatimu. Engkau harus merendahkan dirimu. Yang ketiga adalah kerendahan hati adalah kualitas utama dari karakter seorang pemimpin, saudara. Orang kadang-kadang, saudara, sebagai seorang pemimpin, saudara, dia anti kritik. Dia tidak bisa diomongin sama orang lain, saudara. Lalu kemudian dia berkata dengan sombongnya begini, loh yang pemimpin itu saya atau kamu? Kamu harus ikut saya dong, saya kan pemimpin kamu. Kalau kita berbicara mengenai pemimpin yang seperti itu, saudara, artinya pemimpin itu adalah pemimpin yang sombong. Tetapi Tuhan mau setiap kita adalah menjadi pemimpin yang rendah hati, yang mau katakan amin. Perbedaan pemimpin Kristen dengan pemimpin dunia, saudara. Tentu saja pemimpin dunia akan sungguh berkiblat ya atau belajar dengan pemimpin-pemimpin yang lain di dalam satu pengalaman yang dia alami, saudara. Di dalam buku yang dia pelajari, di dalam seminar-seminar, di dalam role model yang ada di dunia, saudara. Tetapi itu semua adalah dari dunia. Tetapi pemimpin Kristen adalah pemimpin yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Pemimpin Kristen adalah pemimpin yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Pada saat kita memimpin, saudara, kita harus membandingkan apakah kepemimpinan kita ini sesuai dengan keteladanan Yesus. Pada saat kita menghadapi orang lain, saudara, pada saat kita melihat ada orang-orang yang susah sebagai seorang pemimpin, apakah kemudian kita cuek? Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai pusat, maka kita katakan bahwa Tuhan Yesus mempunyai satu hati yang berbelas kasihan. Itu kita harus lakukan, saudara. Pada saat kita melihat sesuatu, saudara, kemudian kita tidak senang, saudara ya. Tuhan katakan bahwa kita harus mempunyai satu kesabaran, saudara. Bukan kemudian kita bersifat emosional, saudara. Sekalipun kita mempunyai kekuasaan, kita sebagai seorang pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang hadir bukan hanya untuk memimpin orang lain, tetapi terutama untuk memimpin bersama orang lain. Saya mau katakan bahwa tidak ada pemimpin yang disebut sebagai Superman. Tetapi kita melakukan sesuatu dengan super tim, saudara. Artinya keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan oleh dia sebagai pribadi. Tetapi dengan satu tim kepemimpinannya, saudara. Dengan seluruh tim yang ada, saudara. Untuk itu saudara jangan membanggakan diri kalau saudara berhasil sebagai seorang pemimpin. Saudara harus lihat siapa yang orang-orang ada di belakang saudara, siapa yang menyokong saudara. Bahkan orang yang tidak kelihatan sekalipun orang yang mendoakan saudara setiap hari sebagai pemimpin. Saudara perhatikan hal itu, saudara. Kalau saudara berbicara mengenai kepemimpinan harus muncul, seorang pemimpin adalah seseorang yang kemudian harus kemudian dibanggakan, dihargai orang, saudara. Saudara salah. Tetapi kepemimpinan adalah seseorang yang disokong oleh orang-orang lain dan kemudian dia bisa muncul dan orang lain bisa melihat hasil kepemimpinannya, saudara. Amin. Lalu kemudian saudara, kehidupan seorang pemimpin adalah pemimpin yang harus menyadari bahwa orang yang pertama yang harus diubah adalah bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Amin, saudara. Saudara, sebelum kita memimpin orang lain, Tuhan mau untuk setiap kita memimpin diri kita sendiri. Kita harus belajar banyak hal, saudara. Jangan kemudian saudara pada saat kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain kemudian balik bertanya, apakah Bapak sudah melakukan hal itu atau belum? Apakah Bapak sudah hidup sesuai dengan apa yang Bapak katakan atau belum, saudara? Itu akan kembali kepada diri kita, saudara. Tetapi kalau seandainya kehidupan kita, saudara ya, sudah kemudian kita sadari, kita lakukan sesuatu, ya kemudian kita perlengkapi kehidupan kita, saudara, kita memiliki satu kehidupan yang baik, saudara. Saudara, tidak usah saudara katakan, orang lain bisa melihat kita, saudara, amin.
Bukankah Tuhan katakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka? Dan pada saat pemimpin itu saudara melakukan sesuatu dan orang lain lihat saudara, dia akan bisa mempelajari. Dia akan bisa kemudian meneladani bagaimana kehidupan kita sebagai seorang pemimpin saudara. Berbicara mengenai kepemimpinan saudara, ada banyak tipe kepemimpinan dan Tuhan Yesus adalah sosok yang mengantarkan satu kepemimpinan sebagai kepemimpinan yang transformatif, saudara. Sebagai kepemimpinan yang kemudian bisa mengubahkan orang ya, dari orang jahat menjadi orang baik. Orang yang berdosa kepada orang benar, saudara. Apa sih kepemimpinan transformatif, saudara? Yaitu ada interaksi yang melibatkan diri pemimpin maupun yang dipimpin, saudara. Jadi ada keterlibatan dua arah. Lalu semua pihak berusaha memberikan sumbangan pikiran dan keterlibatan serta keyakinan pribadi demi mencapai tujuan bersama. Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu apa yang mau kita capai seorang diri. Kita perlu keluarga kita. Kita perlu teman-teman kita. Kita perlu rekan sepelayanan kita. Kita perlu rekan di kantor kita. Kita perlu rekan-rekan di dalam tempat usaha kita, saudara. Supaya kita bisa berhasil. Amin, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kepemimpinan itu penting dalam kehidupan kita, saudara. Ada beberapa fokus yang kita harus ketahui dan kita harus lakukan, saudara. Yang pertama, fokus yang pertama adalah mengenai visi. Ya. Visi itu penting, saudara. Visi itu adalah sesuatu yang akan mengarahkan kita kepada satu tujuan, saudara ya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 26, saudara. Rasul Paulus berkata begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, saudara. Setiap orang bisa memukul. Tetapi orang yang mempunyai visi tidak akan sembarangan untuk memukul, saudara. Dalam pertandingan tinju, saudara, kalau saudara memukul ke segala arah tanpa tujuan, saudara, apakah lawan kita bisa jatuh? Tidak, saudara ya. Tetapi pada saat kita punya satu tujuan, punya satu arah yang tepat, saudara. Pada saat kita memukul, saudara, maka lawan kita akan jatuh dan kita akan menang, saudara. Diperlukan satu visi yang menuntun kehidupan kita, saudara. Pada saat kita memiliki satu visi dalam hidup kita, saudara, maka visi itu yang akan mengarahkan kita. Sebetulnya tujuan kehidupan kita itu apa sih, saudara? Visi dalam keluarga, visi dalam kehidupan kita secara pribadi, visi di dalam gereja, saudara. Gereja kita punya visi yaitu menjadi keluarga ilahi yang kemudian memberkati bangsa, saudara. Dan itu adalah visi kita bersama yang harus kita lakukan, saudara. Apakah keluarga-keluarga kita sudah menjadi keluarga ilahi atau belum? Bagaimana caranya untuk kemudian kita membangun satu keluarga yang ilahi? Tentu saja, saudara, ada persekutuan di dalam keluarga kita. Ada mesbah doa yang kita lakukan. Kita harus mengingatkan Tuhan dalam keluarga kita, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya orang-orang di dalam keluarga kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau hubungan dari pribadi lepas pribadi keluarga kita, saudara, erat dengan Tuhan, artinya ada satu pondasi yang kuat yang bisa membangun satu keluarga yang ilahi. Amin, saudara. Dan bagaimana kemudian kita bisa menjadi berkat, saudara? Tentu saja, saudara, hidup ini adalah bukan tentang diri kita, tetapi juga tentang orang lain, saudara. Pada saat kita menyadari bahwa hidup kita harus berdampak, saudara ya. Tentu saja, saudara, hidup kita harus menjadi berkat. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, dalam perenungan saudara harus lakukan sesuatu di mana saudara berpikir, saya sudah melakukan apa untuk keluarga saya? Saya sudah melakukan apa untuk teman-teman saya? Saya sudah melakukan apa untuk gereja saya, saudara? Jangan kemudian saudara berpikir, berfokus kepada diri saudara sendiri. Kemudian apa yang sudah saya lakukan untuk diri saya? No. Hidup ini bukan berbicara mengenai diri kita, saudara. Tetapi berbicara mengenai orang-orang lain di sekitar kita, saudara. Bukankah pada saat kita sudah melakukan sesuatu untuk orang lain itu kemudian bisa dipimpin, bisa dibimbing, bisa dibangun, saudara. Dan kemudian orang itu menjadi seorang pemimpin yang baru. Bukankah itu kemudian menjadi satu kebanggaan, menjadi satu sukacita kita. Di mana kehidupan kita sudah menjadi kehidupan yang berbuah. Amin, saudara.
Saudara, Warren Bennis dalam satu quote-nya berkata, leadership is the capacity to translate vision into reality. Artinya saudara, pemimpin adalah seseorang yang harus bisa menerjemahkan, yang harus bisa membuat satu visi menjadi satu realita, saudara. Artinya visi itu bisa kemudian dicapai. Tentu saja saudara, sebagai seorang pemimpin, kita harus melihat orang-orang yang dipimpin. Tentu saja saudara, kita sebagai seorang pemimpin adalah seseorang yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kemudian bisa mengarahkan orang lain, untuk bisa menuntun orang lain, saudara. Biarlah kita bisa berfungsi dengan baik. Yang mau katakan amin. Lalu saudara, yang kedua berbicara mengenai value atau nilai, saudara ya. Mari kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nilai yang kita hidupi sebagai seorang Kristen, saudara, bukan nilai-nilai yang kita miliki di dunia ini, saudara. Mungkin ada nilai-nilai yang sama yang merupakan satu nilai-nilai kebaikan, saudara. Tetapi nilai-nilai yang kita miliki adalah nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Amin. Tentu saja saudara, pada saat orang lain mempunyai satu nilai, saudara ya. Orang dunia berkata bahwa pada saat engkau dibantu, engkau ditolong orang lain, kau harus menolong dan membantu orang itu. Itu benar, saudara. Tetapi saudara, kalau motifnya engkau lakukan hanya sekedar timbal balik atau balas jasa, saudara, nilai saudara tidak seberapa. Tetapi yang perlu saudara lakukan adalah saudara harus melakukan satu bantuan, pertolongan kepada orang lain. Saudara tanpa pamrih. Amin, saudara. Saudara melakukan karena apa, saudara? Karena saudara sudah dikasih Allah dan saudara punya satu kerinduan untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Bukankah ada banyak hal yang kita terima dari Tuhan? Bukan hanya berkat, saudara, tetapi pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita, saudara, bukankah kita harusnya tergerak untuk menolong orang lain? Amin, saudara. Untuk itu, saudara, kita harus punya nilai. Seseorang yang mempunyai nilai tentu saja seseorang yang harus diuji, saudara. Kadang-kadang ada ujian dalam kehidupan kita, saudara. Ada orang-orang yang kemudian diuji untuk kemudian apakah dia mau menerima suap atau tidak. Apakah dia mau korupsi bersama-sama atau tidak, saudara. Tetapi pada saat kita punya nilai satu integritas, satu kejujuran, saudara, kita tidak akan kemudian jatuh ke dalam pencobaan itu. Amin, saudara. Tetapi ujian itu harus datang, saudara, dan ujian itu harus kita hadapi. Selama kita hidup akan ada banyak ujian dalam kehidupan kita. Dan itu akan memurnikan hati kita. Itu akan melihat siapa diri kita sebenarnya. Bukankah pada saat kita belum diuji, maka karakter kita, nilai-nilai kita belum terbukti. Benar, saudara? Untuk itu, saudara, milikilah hati yang siap untuk diuji. Tetapi pada saat ujian itu datang, saudara, yang kita mau lakukan adalah, Tuhan, aku tidak mampu untuk menghadapinya sendiri. Aku perlu Engkau. Aku perlu Tuhan. Bimbing aku, tuntun aku, berikan kekuatan kepadaku. Dan aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, satu quotes dalam kutipan dari John Maxwell, saudara ya. A leader is one who knows the way, goes the way, and show the way, saudara. Tentu saja, saudara, ada satu nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang pemimpin, saudara. Dan berbicara mengenai who knows the way, artinya orang itu tahu pada saat orang-orang yang dipimpinnya mempunyai nilai yang seperti itu. Satu integritas yang dipegang dalam hidupnya, dia tidak akan pernah jatuh. Ya. Kalau kita punya integritas, saudara, kita katakan apa yang kita ucapkan. Kita lakukan apa yang kita bicarakan, saudara ya. Tentu saja itu yang akan menjaga kita, saudara ya. Dan kemudian kalau kita berbicara mengenai goes the way, artinya pemimpin itu juga adalah pemimpin yang menghidupi apa yang dia katakan kepada pengikutnya, saudara. Dan berbicara mengenai
show the way, artinya saudara, dia akan menuntun, dia akan membawa setiap pengikutnya itu menuju melakukan sesuatu sampai pengikutnya itu bisa lakukan. Sampai kemudian memastikan bahwa apa yang menjadi nilai-nilai itu kemudian dihidupi oleh pengikutnya. Amin, saudara. Saudara, yang berikutnya adalah mengenai empowering atau memberdayakan, saudara. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan begini, saudara. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya saudara, pada saat kita mempunyai satu willingness to learn, sesuatu keinginan yang terus untuk belajar, untuk kemudian memperbarui diri kita, memperlengkapi diri kita, supaya kita bertumbuh, supaya kita kemudian bergerak maju lebih lagi, saudara, itu baik untuk diri kita. Ya. Tetapi yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan adalah bukan hanya kemudian itu berhenti kepada diri kita. Tetapi pada saat kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, kita harus membagikannya kepada orang lain. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang berfungsi dengan baik adalah seorang pemimpin yang bisa membangkitkan pemimpin-pemimpin baru, saudara. Untuk itu saudara, di dalam life saudara, ada yang namanya sahabat gembala life. Amin, saudara, benar ya? Untuk apa saudara? Untuk mempersiapkan calon pemimpin yang baru, saudara. Tentu saja saudara, sahabat gembala life itu harus belajar dari sosok gembalanya, saudara. Dari sosok pemimpin di gerejanya, saudara. Untuk apa? Untuk dia kemudian bisa melakukan hal-hal yang di dalam komunitasnya, di dalam apa, saudara? Di dalam bagaimana kemudian dia berinteraksi, bagaimana kemudian dia bisa mengajar, bagaimana kemudian dia bisa memimpin dengan baik, saudara. Itu yang harus dilakukan. Tentu saja saudara, di dalam empowering saudara, di dalam kita memberdayakan orang lain, ada sesuatu yang harus kita investasikan, saudara. Kalau kita mau melihat orang lain itu berubah, saudara, sedangkan orang lain itu sulit untuk berubah, saudara, kita harus punya perhatian dan waktu yang khusus untuk mereka. Jangan kemudian kita sebagai pemimpin kita melihat orang lain, wah dia udah nggak bisa berubah, ya udah ngapain juga, saya juga capek sama dia, saya mau udah angkat tangan gitu. Itu bukan pemimpin, saudara. Pemimpin gak akan pernah menyerah, saudara. Sampai kapanpun, sampai orang yang dipimpinnya berubah. Amin, saudara. Mari berdayakan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak kita, istri yang mensupport suaminya berfungsi sebagai kepala keluarga, saudara. Orang-orang di sekitar kita, saudara, berdayakan, saudara. Amin. Bill Bradley, saudara, dalam quotes-nya berkata bahwa leadership is unlocking people's potential to become better. Seorang pemimpin adalah seorang yang kemudian bisa membuka ya, satu kapasitas orang-orang yang dipimpinnya untuk kemudian bisa menghasilkan satu potensi yang lebih baik lagi, saudara. Tentu saja saudara, kita mau melihat orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik, saudara. Jangan kemudian kita melihat, saudara, ada orang yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dia tetap apa adanya, saudara. Tapi kita harus membangun kehidupan orang itu, saudara. Dan kalau saudara mau dibangun, saudara, saudara harus kemudian tergabung di dalam life, saudara. Amin. Karena di life, saudara-saudara bisa belajar, saudara. Di life, saudara-saudara bisa diberikan kesempatan untuk melayani, saudara. Saudara bisa bertumbuh, saudara. Saudara bisa diperlengkapi lebih baik lagi, saudara. Kalau komunitas yang besar, saudara, perhatiannya sulit, saudara. Tetapi kalau komunitasnya kecil, maka pemimpin akan bisa mengarahkan dan memimpin dengan lebih baik. Amin. Yang terakhir, saudara, responsibility atau tanggung jawab. Roma 14 ayat 12, saudara, berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Artinya saudara, seorang pemimpin adalah seorang yang kemudian akan diberikan pertanggungan jawab. Apakah engkau dalam kepemimpinanmu sudah memimpin dengan baik? Dan bukan hanya pemimpin, saudara. Firman katakan setiap orang harus memberikan pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab kita bukan hanya kepada orang di atas kita atau pemimpin kita, saudara. Tetapi kepada Tuhan.
Pada saat akhir kehidupan kita saudara, Tuhan katakan bahwa engkau sudah melakukan apa? Pada saat engkau sudah diberikan kepercayaan, apakah engkau sudah melakukan kepercayaan itu? Apakah kemudian tugas dan tanggung jawabmu sudah engkau lakukan dengan baik, saudara? Perumpamaan talenta menggambarkan hal itu, saudara. Orang yang kemudian mengusahakan 5 talenta, kemudian dilipat gandakan menjadi 5 lagi dan kemudian menjadi 10 talenta. Orang yang kemudian dipercayakan 2 talenta, kemudian dilipat gandakan lagi, kemudian dia bisa dipercayakan 4 talenta. Tetapi orang yang mempunyai 1 talenta, kemudian dia mengubur talenta itu, saudara. Tuhan katakan bahwa dia hambaku yang jahat. Saudara harus melakukan sesuatu. Kita semua adalah pemimpin yang percaya, katakan amin, saudara. Mari mulai dari diri kita, saudara. Ubahlah diri kita. Pimpin diri kita dengan baik. Kalau kita tahu bahwa ada status standar kehidupan yang lebih baik, mari kita lakukan diri kita untuk kemudian kita mengubahnya ke arah sana, saudara. Sebagai penutup, saudara, saya ingin kutip juga dari perkataan John Wells, ya saudara ya. Dalam satu quote-nya berkata, "Before you become a leader, success is all about growing yourself. After you become a leader, success is about growing others." Saudara, seseorang yang mau sukses dalam kehidupannya, tentu saja seseorang yang karya-karyanya bisa sebagai yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita harus meninggalkan legacy sebagai satu warisan yang baik untuk anak cucu kita. Amin, saudara. Kita harus berkata bahwa hidup saya adalah bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Saya ingin membangun orang lain. Saya harus bisa memimpin diri saya dan juga untuk memimpin orang lain dengan lebih baik, saudara. Mari kita lakukannya bersama-sama. Satu teladan yang kita miliki yaitu teladan Yesus Kristus. Bagaimana kita mempelajarinya? Saudara baca firman Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana kemudian dia menghadapi sesuatu. Bagaimana kemudian diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk kemudian dia bisa melewatinya. Untuk menjadi pemimpin yang berhasil, saudara. Mari sama-sama bangun diri kita, saudara. Sekali lagi kita semua adalah pemimpin yang merasa bahwa kita seorang pemimpin, katakan amin, saudara.